Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Anggreni Putri dengan NPM C10240005. Di sini saya akan menjelaskan flowchart yang menggambarkan proses administrasi perpajakan di Indonesia. Yang pertama, ada fase timbulnya hak dan kewajiban. Fase ini adalah titik awal bagi seorang warga negara atau badan usaha untuk wajib pajak. Nah, berlakunya Undang-Undang Dasar Hukum Perpajakan mulai berlaku. Nah, langsung ada hak dan kewajiban. Wajib pajak secara resmi memiliki hak, misalnya mengajukan keberatan, dan kewajiban, misalnya membayar dan melaporkan pajak sesuai undang-undang. Selanjutnya ada self-assessment, sistem perhitungan sendiri. Nah, sistem perpajakan di Indonesia ini tuh menganut self-assessment, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Ber-NPWP dan PKP. Wajib pajak mendaftar untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak NPWP dan atau menjadi pengusaha kena pajak PKP jika memenuhi syarat. Nah, yang kedua ada pembukuan atau pencatatan. Wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan untuk badan usaha wajib pajak orang pribadi tertentu atau pencatatan untuk wajib pajak orang pribadi tertentu sebagai dasar perhitungan pajak. Selanjutnya ada menyampaikan surat pemberitahuan. Wajib pajak wajib melaporkan perhitungan dan pembayaran pajaknya secara periode. Itu ada surat pemberitahuan masa dan tahunan. Surat pemberitahuan tahunan. Nah, nanti itu ada diperiksa. Misalkan tidak ada pembukuan atau pencatatan dan pelaporan disimpan selama 5 tahun sebagai masa luarsa penetapan. Kalau iya, jika ada indikasi ketidakpatuhan atau terpilih secara acak, wajib pajak dapat diperiksa. Selanjutnya ada fase pengawasan. Fase ini tuh merupakan fungsi kontrol yang dilakukan oleh otoritas pajak atau Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Nah, pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Hasil pemeriksaan dapat berupa koreksi atau jumlah pajak yang terutang. Ketetapan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan, otoritas pajak menerbitkan surat ketetapan, misalnya surat ketetapan pajak kurang bayar atau SPKB. Nah, misalkan setuju nih terhadap ketetapan pajak, setuju atau enggak, misalkan ia setuju, wajib pajak ini tuh menerima dan melunasi ketetapan tersebut. Prosesnya tuh langsung selesai kalau setuju. Kalau misalkan gak setuju, wajib pajak ini tidak setuju dan berhak masuk ke fase sengketa dengan mengajukan keberatan. Selanjutnya ada fase sengketa ini. Fase ini memberikan hak kepada wajib pajak untuk membantah atau tidak menyetujui ketetapan pajak yang diterbitkan oleh otoritas pajak. Nah, misalkan keberatan, wajib pajak mengajukan permohonan keberatan kepada DJP atau surat ketetapan pajak yang diterbitkan. Nah, surat keputusan keberatan ini tuh akan menguji keberatan tersebut dan menerbitkan surat keputusan keberatan. Kalau misalkan setuju terhadap surat keputusan keberatan, kalau iya wajib pajak menerima keputusan tersebut, prosesnya langsung selesai. Kalau misalkan gak setuju, wajib pajak tidak setuju dan berhak masuk ke fase penyelesaian sengketa dengan mengajukan banding. Selanjutnya ada fase penyelesaian sengketa. Nah, fase puncak penyelesaian sengketa yang dibawa ke lembaga yudikatif di luar DJP, yaitu ada pengadilan pajak, lembaga peradilan khusus yang menangani sengketa pajak. Selanjutnya ada banding. Wajib pajak mengajukan permohonan banding ke pengadilan pajak terhadap surat keputusan keberatan. Lalu yang terakhir ada
putusan banding. Pengadilan pajak akan memutus sengketa tersebut dan mengeluarkan putusan. Putusan banding adalah tahap akhir penyelesaian sengketa pajak dan bersifat final kecuali ada upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Nah, selesai semuanya proses administrasi dan sengketa perpajakan berakhir. Sekian penjelasan dari Tiara Anggreni Putri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.